Jubir Demokrat dianggap tidak berwawasan usai sebut Jokowi manfaatkan istana untuk kepentingan pribadinya. Presiden yang selesai 2 periode jabatan lebih akan memposisikan dirinya sebagai negarawan. Bukan tidak boleh mengikuti kegiatan politik, tetapi dia akan memilah betul ya mana yang dianggap sebagai kegiatan penyelenggara negara sebagai presiden dan mana tugas-tugas sebagai anggota partai politik. Di titik tertentu ini yang sedikit bias yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pendapat mengenai kritikan penggunaan Istana Presiden oleh Presiden Jokowi itu disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pada Rabu 3 Mei 2023. Ia mengatakan Istana Presiden harusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok golongan tertentu. Lebih lanjut, ia juga memberikan kritik melalui akun Twitternya. Di situ ia mempertanyakan mengapa presiden-presiden terdahulu tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi. Sontak cuitan tersebut mendapat perhatian dari banyak warganet. Dilakukan dengan mengikutkan program dan fasilitas negara. Perdebatan yang muncul di publik, pertemuan 6 partai politik, ketemu partai politik dengan presiden di hari Selasa malam ya. Memang di politik itu terkadang apa yang tidak terlihat dan tidak terdengar itu yang menjadi heboh. Saya menduga dan saya yakin Huda Ferry ini tidak mendapatkan informasi yang akurat, yang detail tentang apa isi pembicaraan presiden dengan 6 ketua umum parpol itu. Presiden Jokowi pakai istana negara untuk urusan negara, bukan pribadi. Tanya kenapa SBY dulu pakai istana negara buat urusan keluarga? Itu sih masalah wawasan dan beda level kebijakan ya, tulis Doni Alwiguna. Begitu juga dengan akun @ds_Yanti yang menyebut setiap kritikan kader Demokrat di media sosial selalu mendapatkan komentar-komentar dari netizen yang membuat sakit hati. Ya kasihan lah kader Demokrat setiap nge-tweet yang komentar nusuk semua. Kalau nggak kuat akhirnya main blokir kayak partainya, kata Yanti. Netizen memang terlihat kesal dengan cuitan Herzaki tersebut, bahkan pengguna Twitter bernama Haryoto Prasojo menganggap jubir Partai Demokrat telah melakukan penyerangan secara subjektif kepada Presiden Jokowi. Saya sudah melihat sendiri bagaimana para kader Demokrat ini dengan terang-terangan selalu menyerang, menghina, dan menfitnah pemerintah dan pemimpinnya secara frontal dan subjektif, kata Eko. Diketahui agenda Jokowi mengundang ke-6 petinggi parpol koalisi pemerintah dalam rangka bersilaturahmi lebaran. Berbeda dengan era Presiden ke-6 SBY yang pernah menggunakan kompleks istana untuk pernikahan kedua putranya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Edi Baskoro Yudhoyono pada 24 November 2011. Dan berlangsung di istana mengenai isu ratusan kader Demokrat Purwakarta yang beredar pun Asep berencana untuk membawa ke ranah hukum. Ya, salah satu kader Demokrat Purwakarta yang menyatakan mundur adalah Rini Melani, Ketua Sri Kandi yang juga Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta. Dia menanggalkan baju sampai membuat surat pernyataan pengunduran diri. Salah satu Ketua DPAC Kecamatan Cibatu, Ade Wiranto, juga mengamini pernyataan Rini. Dirinya merasa tidak nyaman dan tidak sejalan dengan sikap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta. Ya, Partai Demokrat membela Partai Nasdem usai tidak diundang halal bihalal oleh Presiden Jokowi dengan ketua umum partai koalisi lainnya. Menurut Demokrat, sikap Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem telah melecehkan kewarasan publik. Dikutip dari tribunnews.com, pembelaan terhadap Partai Nasdem itu disampaikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Kamhar mengatakan tindakan Jokowi yang mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik atau parpol di istana menurunkan demokrasi. Partai berlambang Mercy itu menilai istana kini berubah menjadi posko pemenangan dan juga pembentukan koalisi. Menurutnya tindakan Jokowi tersebut dinilai bukanlah sebagai sikap seorang negarawan. Sebab pemimpin seharusnya netral dalam pemilihan presiden. Pun Kamhar menyebut pertemuan ke-6 partai koalisi di istana kepresidenan itu telah melecehkan kewarasan publik. Kamhar menyatakan Jokowi tidak bisa mengelak memakai istana untuk pembahasan koalisi lantaran mengakui tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan tersebut. Apalagi kata Kamhar, Presiden Jokowi juga sudah secara terang-terangan melakukan dukungan kepada capres tertentu. Sebaliknya tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan itu karena bertentangan
bertentangan dengan pilihan politiknya. Kasak-kusuk Presiden Jokowi pada pengkondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal paslon yang tak dikehendaki menjadi tanda ia tak punya komitmen terhadap demokrasi dan politik kenegarawanan. Sejarah ini akan mencatat ini sebagai legasi yang buruk. Diketahui sebelumnya Jokowi melangsungkan halal bihalal di Istana Kepresidenan bersama 6 ketua umum partai lainnya pada Selasa 2 Mei 2023 malam. Adapun Surya Paloh mengaku tidak diundang dalam halal bihalal tersebut pun ketua umum partai yang hadir di istana yakni PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketidakhadiran dan diundangnya Surya Paloh menjadi sorotan publik lantaran sampai saat ini Partai Nasdem masih menjadi partai koalisi. Nasdem tak diundang Jokowi di istana. Loyalis Ganjar mengatakan kasihan ada tapi tak dianggap. Ya, loyalis Ganjar Pranowo John Sitorus mendadak mengomentari Partai Nasdem yang tidak mendapatkan undangan pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi. Dikatakan John itu merupakan bagian dari konsekuensi jika menjadi oposisi di dalam lingkup pemilik kebijakan. Ya, memang itulah konsekuensi musuh dalam selimut, kata John. Lanjut John katakan, meskipun Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle terhadap kabinetnya yang berasal dari Partai Nasdem, namun dia punya cara sendiri dalam bertindak. Jalan catur Jokowi itu kembali menyiksa sang lawan, tidak mereshuffle Nasdem tapi juga tidak menganggap Surya Paloh. John, seorang Jokowi tak bisa diajari bermain catur. Dia adalah sosok yang sederhana, begitupun dengan strategi yang dia miliki namun bisa membuat lawannya menjadi luar. Sementara itu, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Meikayansyah, menegaskan hubungan antara Ketua Umum Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tidak ada masalah. Hubungan itu berjalan baik-baik saja kendati Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan 6 Ketua Umum dan Jokowi di istana pada Selasa kemarin. Menurut Charles, tidak diundangnya Surya Paloh karena ia masih berada di luar negeri dan diketahui Paloh sedang di Singapura. Sebelumnya, Charles mengkonfirmasi Nasdem tidak mendapatkan undangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik di istana pada Selasa malam. Charles menyampaikan apabila Nasdem mendapatkan undangan tentu akan hadir. Charles menyampaikan tidak ada masalah terkait Nasdem yang tidak diundang dalam pertemuan Selasa malam itu. Nggak ada masalah. Satu lagi yang jelas, Nasdem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan. Artinya kalau diundang kita sangat menghormati, nggak diundang pun kita memahami itu semua, kata Charles.